PDIP menanggapi Yusuf Kala bahwa salah satu faktor keberhasilan Jokowi juga merupakan jasa dari Anies Baswedan. Pernyataan ini terlontar dari Guntur Romli. Sampai di sini, bila kita tarik benang merah damai pernyataan PDIP melalui Guntur Romli, PDIP masih merasa tersakiti, rasa dikhianati oleh Jokowi. Sebagian masyarakat bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Jokowi meninggalkan PDIP yang mengusungnya dan menjadikan beliau presiden? Kita akan bahas agar masyarakat paham dan memahami, tidak mudah diprovokasi dengan narasi sesat yang belum tentu kebenarannya. Jokowi terpilih jadi gubernur DKI diusung oleh PDIP dan Gerindra yang sebelumnya adalah wali kota Solo. Wali kota terbaik ketiga dunia bukan tanpa alasan untuk maju terpilih jadi gubernur DKI. Ketika terpilih sebagai presiden, beberapa sosok pun diangkat dijadikan menteri oleh Jokowi. Kinerja buruk, maka beliau tidak segan untuk mengganti. Nah, ini jadi salah satu alasan sakit hati. Ketika Jokowi usai dilantik, beliau langsung tancap gas, bangun program sampai ke pelosok negeri, dan tak segan berbau dengan masyarakat, hingga banyak kalangan menilai beliau sebagai suatu pencitraan. Tapi banyak pula program beliau yang ditentang banyak kalangan, karena mengusik dan merugikan pihak yang sebelumnya telah mapan. Itulah Jokowi. Di akhir jabatan beliau, ada satu program yang tertinggal dan belum diwujudkan. Coba teman-teman yang tahu apa itu? Jawabannya adalah memiskinkan para koruptor dengan undang-undang perampasan aset. Tapi niat baik beliau ditentang banyak kalangan. Akan oleh PDI, sebagai partai yang ada di pemerintahan saat itu, menolak secara halus dalam dengar pendapat itu pernah disampaikan oleh Bambang Pacul. Sejak kejadian itu, posisi Jokowi tampak terlihat sudah tidak nyaman, apalagi ketika Ketua Umumnya Megawati mengatakan Jokowi tetap sebagai petugas partai walau dia seorang presiden. Megawati pun mengatakan di depan umum, Jokowi itu kasihan, jika tidak ada PDIP akan jadi apa, tapi Jokowi tak menimpali hanya diam dalam 1000 bahasa. Gejolak hatinya dicurahkan ketika Pilpres. Ketika Pilpres 2024, masyarakat meyakini Jokowi akan berpihak pada Ganjar Pranowo sebagai kader pilihan PDIP, tapi nyatanya Jokowi malah condong ke Prabowo. Sampai di sini, kalian tentu paham. Pertanyaannya, kenapa Jokowi tidak pilih Ganjar? Karena jika Ganjar terpilih sebagai presiden tetap negara dipimpin oleh petugas partai, artinya presiden harus tunduk pada ketua umum partai. Bahaya. Itulah hebatnya Jokowi. Cara beliau berani mengambil keputusan sulit. Demi kepentingan rakyat rela dihujat dan rela dipecat dari keanggotaan PDIP. Tapi beliau tetap dicintai rakyat hingga saat ini. Jadi jika ada pihak mengatakan Jokowi berkhianat tak tahu diri, kacang lupa kulit, itu pendapat pihak yang tersakiti atau pihak tidak memahami. Karena Jokowi tidak pernah menjelekkan seseorang walau beliau tahu itu. Propaganda yang mengatakan Jokowi tanpa PDIP bisa apa? Ternyata keliru. Justru PDIP tanpa Jokowi bisa apa? Itu terbukti. Jadi jangan merasa sok paling berkuasa.